lalu kita sudah belajar tentang kemagnetan, tentang sifat-sifatnya, terus tentang cara membuat magnet, lalu cara menghilangkan magnet itu seperti apa. Nah, hari ini kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnetik itu lebih ke penggunaan magnet itu seperti apa dan pengaruhnya terhadap medan listrik bagaimana. Lalu di sini kita coba lihat peta konsepnya. Maaf. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari yang sebelah kiri. Lalu hari ini kita akan belajar yang sebelah kanan ini. Ada induksi elektromagnetik. Nanti penerapannya ada banyak, ada di dinamo, lalu ada generator AC, ada generator DC. Nah, kita akan pelajari satu-satu nanti. Yang pertama kita pelajari konsepnya dulu. Nah, minggu lalu kita sudah singgung tentang dinamo sepeda. Jadi dinamo sepeda ini dia tidak menggunakan sumber listrik biasa seperti baterai atau listrik kayak di sepeda motor. Jadi kalau di sepeda biasa ini dia menggunakan dinamo, di mana nanti prinsip kerjanya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kenapa bisa begitu? Kok energi gerak bisa jadi energi listrik? Nanti kita lihat pemanfaatan magnetnya. Oke. Lalu yang berikut elektromagnet. Sebenarnya minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat magnet kan. Kita belajar bagaimana menggunakan arus listrik DC menggunakan baterai, lalu menggunakan kawat yang dihubungkan dengan baterai, dan kawat itu dililitkan ke sebuah besi. Nah, itu dia bisa menghasilkan magnet kemarin. Lalu kita hari ini coba singgung lagi tentang elektromagnetik, di mana magnet yang terjadi karena ada aliran listrik pada kumparan berinti besi. Sebenarnya ini kemarin sama dengan yang metode membuat magnet itu. Jadi di mana magnet yang terbentuk karena ada aliran listrik pada kumparan berinti besi. Itu yang proyek yang sedang kalian kerjakan sekarang. Nah, ternyata dibanding magnet permanen, magnet biasa dia ada kelebihannya. Yang pertama, dia sifat kemagnetannya itu bisa diperbesar. Cara perbesarnya bisa pertama dengan memperbanyak jumlah lilitan. Dengan memperbanyak jumlah lilitan, maka kita juga secara tidak langsung memperbesar arus listriknya. Lalu yang berikut ini, dia dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik. Ya, kalau misalnya kita lepas dari sumber arusnya, dari baterainya, maka magnet sifat kemagnetannya hilang. Lalu kutub-kutubnya dapat ditukar. Jadi tergantung kita bagaimana menempatkan sumber listriknya, baterainya. Oke. Lalu kita juga minggu lalu sempat singgung tentang gaya Lorentz. Bagaimana saat kita membuat magnet itu kan ada ditentukan kutub utaranya mana, kutub selatannya mana. Itu menggunakan aturan tangan kanan, menggunakan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Jadi kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Jadi yang ini tadi, kalau misalnya ada kawat penghantar di dalam medan magnet, dia akan menimbulkan sebuah gaya, itu namanya gaya Lorentz. Nah, persamaannya F sama dengan B kali I kali L. B ini kuat medan magnet, satuannya Tesla. F ini gaya Lorentz, gaya ya berarti satuannya Newton. I ini kuat arus, satuannya ampere, dan L panjang kawat penghantar. Nah, lalu bagaimana menentukan arahnya? Nah, gaya Lorentz itu kan termasuk besaran vektor, berarti ada besar dan ada arahnya. Untuk menentukan arahnya kita menggunakan aturan tangan kanan. Jadi seperti pada gambar, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan F menunjukkan gaya Lorentz-nya. Jadi ibu ada lampirkan satu video lagi di
di Classroom, nanti kalian bisa tonton di situ. Di situ dijelaskan melalui animasi bagaimana untuk menentukan gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz ini sebenarnya ini hanya salah satu cara. Cara lainnya bisa menggunakan telapak tangan kanan, dengan menggunakan telapak tangan kanan dan 4 ujung jari ini. Jadi yang menggunakan ini, lalu ini untuk menentukan arah medan magnet, lalu ini untuk arah arus, tapi cuma pakai ujungnya. Ujung ini untuk menentukan arah arus, dan telapak tangan ini untuk menentukan gaya Lorentz-nya. Nah, Ibu ada lampirkan satu video, nanti silahkan tonton tentang gaya Lorentz di video tersebut. Lalu yang berikut tentang gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Sebenarnya itu apa sih? Jadi sebuah penelitian dilakukan oleh seorang ilmuwan namanya Michael Faraday. Jadi dia pertamanya dia mengemukakan dugaan bahwa kalau misalnya ada perubahan medan magnet, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, lalu dia melakukan penelitian. Nah, sekarang Ibu coba menunjukkan sebuah animasi. Jadi bagaimana kalau ada rangkaian listrik, terus Ibu mengubah atau melakukan percobaan pada medan magnetnya. Jadi medan magnetnya kita ubah-ubah, kira-kira bisa menghasilkan listrik betul atau tidak. Nah, sekarang sini ada sebuah animasi, coba perhatikan. Oh, ini saja. Oke. Nah, di sini coba perhatikan, di sini ada lampu, lalu ada yang sudah dirangkai sedemikian rupa, lalu ada kumparan, di sini, dan ada magnet. Nah, coba kita tunjukkan arah-arah garis medannya. Nah, sekarang perhatikan. Tadi si Faraday ini dia menyusun hipotesis bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang kita buktikan betul atau tidak. Nah, perhatikan coba. Nah, sekarang kira-kira dalam posisi ini kan magnetnya diam. Karena magnetnya diam, ada medan listrik atau tidak? Listriknya nyala atau tidak? Tidak ada kan? Listriknya tidak menyala. Berarti sekarang coba kita dekatkan magnet dengan rangkaiannya, dengan kumparannya. Sekarang saat di sini ada listrik atau tidak? Nah, tidak ada listrik. Nah, sekarang coba Ibu masukkan. Ibu buat pergerakan seperti ini. Ada listrik. Oh, tadi ada Bu, listriknya cuma bentar. Oke. Lampunya cuma nyala tidak lama. Nah, sekarang saat di magnetnya Ibu taruh di dalam, tidak menghasilkan listrik juga, lampunya tidak menyala. Nah, tadi kan dugaan sementaranya kalau ada perubahan medan magnet. Jadi perubahan medan magnet itu terjadi kalau ada pergerakan. Nah, sekarang magnetnya kita coba gerak-gerakan. Nah, seperti ini. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa jika magnet digerakkan atau terjadi perubahan medan magnet di sekitar rangkaian listrik, maka akan menghasilkan listrik. Jadi ingat, hanya jika magnetnya digerakkan. Kalau tidak bergerak, dia tidak menghasilkan magnet. Ini kan cuma pas masuknya saja dia ada listrik. Tidak menghasilkan listrik. Saat dia diam seperti ini, dia tidak menghasilkan listrik. Berarti listrik yang dihasilkan itu hanya jika magnetnya bergerak, atau dengan kata lain ada perubahan medan magnetik. Oke, sekarang kita sudah tunjukkan bagaimana hasil percobaan dari Faraday. Jadi perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, ternyata betul. Nah, gaya gerak listrik ini yang ditemukan oleh Faraday tadi, kita bisa perbesar dengan cara jumlah lilitan kumparannya.
mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan, dan memperbesar kuat medan magnetik. Jadi seperti ini tadi. Yang pertama, kita bisa menambah jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka gaya gerak listriknya semakin besar. Gaya gerak listrik induksinya semakin besar atau tegangannya semakin besar. Lalu yang kedua, dengan semakin cepat kita gerakan ini, maka GGL-nya juga semakin besar. Lalu yang terakhir, kalau misalnya magnetnya kita ganti dengan magnet yang kuatnya lebih besar, kuat medan magnetnya lebih besar, maka pengaruh juga terhadap gaya gerak listrik induksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita melakukan perubahan medan magnet dengan cara menggerakkan magnetnya keluar masuk. Nah, cara lainnya ternyata tidak hanya lewat keluar masuk, bisa juga dengan memutar batang magnet di dekat kumparan. Jadi kalau kita putar-putar batang magnet di dekat kumparan tadi, maka dia bisa menghasilkan GGL induksi. Lalu memutar kumparan di dekat batang magnet. Nah, jadi dengan cara memutar magnetnya di dekat kumparan. Yang kedua, dengan cara memutar kumparan. Jadi kabelnya itu yang kita putar. Nanti ya, penerapannya pada generator listrik. Lalu yang berikut, dengan memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada kumparan sekunder. Ini penerapannya pada transformator. Nah, sekarang kita lihat contohnya pada dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini dia menggunakan cara kerja GGL induksi, di mana Ibu tadi sudah singgung, mengubah energi energi kinetik, energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di sini Ibu punya sebuah dinamo, lalu ada lampu. Nah, cara menggerakkan magnetnya seperti apa? Cara menggerakkan magnetnya dengan menghubungkan dinamo tersebut, menghubungkan porosnya dengan ban sepeda. Nah, sekarang coba Ibu tunjukkan. Nah, jadi semakin cepat ban sepedanya berputar, maka lampunya akan semakin menyala terang. Nah, semakin pelan dia semakin redup. Nih, semakin redup. Nah, kok bisa dia menyala? Karena di dalam sini, di dalam tabung kecil ini terdapat kumparan dan terdapat magnet. Nah, tadi kan kita sudah lihat kalau ada pergerakan atau ada perubahan medan magnet, entah yang kita gerakan itu magnetnya atau kumparannya, maka akan menghasilkan arus listrik. Sekarang coba Ibu tunjukkan gambarnya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada roda penggeraknya. Ada roda penggerak yang dihubungkan dengan magnet. Lalu di sini ada kumparan. Ada kumparan. Lalu ada kawat yang digunakan untuk menyambung ke lampu sepeda. Nah, kalau misalnya ini kan kita lekatkan dengan ban sepeda yang ini. Kalau misalnya ban sepeda bergerak, maka ini akan ikut berputar. Kalau ini ikut berputar, maka magnetnya juga akan ikut berputar. Nah, tadi kita sudah lihat kalau ada pergerakan, kalau ada perubahan medan magnet, maka akan menghasilkan GGL induksi, akan menghasilkan listrik. Nah, maka lampunya akan menyala. Nah, dia ini semakin cepat ban sepedanya berputar, lampunya akan semakin menyala terang. Sebaliknya, semakin lambat ban sepeda, maka lampunya akan semakin redup. Nah, coba Ibu tunjukkan lagi. Nah, ini semakin cepat. Semakin cepat lampunya makin menyala terang. Terus saat dia melambat, oke, lampunya redup. Lalu yang berikut, generator. Sebenarnya generator ini prinsip kerjanya sama dengan dinamo, cuma dia lebih besar saja listrik yang dihasilkan. Nah, bedanya kalau generator ini yang diputar itu kumparannya, jadi yang digerakkan itu kumparannya, terus magnetnya dibuat tetap. Nah, nanti dihubungkan dengan rangkaian listrik yang akan menghasilkan arus listrik. Nah, generator ini ada dua, ada generator listrik bolak-balik dan arus listrik searah, generator arus listrik searah. Nah, yang bolak-balik ini jika
ujung kumparan dihubungkan dengan rangkaian listrik, maka akan menghasilkan arus listrik induksi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Lalu arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini dialirkan melalui cincin logam atau cincin geser sehingga menghasilkan arus listrik yang arahnya bolak-balik. Nah, seperti ini. Jadi arahnya bolak-balik. Ini namanya cincin logam atau cincin geser. Nah, saat ini digerakkan maka akan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnetik, ada perubahan medan magnetiknya sehingga menimbulkan GGL. Nah, sedangkan arus listrik searah, jadi cincinnya tidak diputar bolak-balik kayak tadi, tetapi diputar searah sehingga berfungsi sebagai pengubah arah arus listrik menjadi arus listrik searah, yang dihasilkan nanti arus listrik searah. Lalu yang berikut ada transformator. Nah, transformator ini dia menerapkan prinsip GGL induksi, di mana alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Nah, tegangan listrik bolak-baliknya itu dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cara mengubah-ubah jumlah lilitan sekunder atau primernya. Nah, kalau penaik tegangan, jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari jumlah lilitan primer. Sebaliknya, kalau penurun tegangan, jumlah lilitan sekunder lebih sedikit dari jumlah lilitan primer. Nah, sedangkan tegangannya, kalau pada penaik tegangan atau step up, tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer dan kuat arus sekunder lebih kecil dari kuat arus primer. Nah, sedangkan pada penurun tegangan, tegangan sekundernya lebih kecil daripada tegangan primer dan kuat arusnya lebih besar dari kuat arus primer. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang ini primernya, lilitan primer, yang ini lilitan sekunder. Nah, jadi kalau misalnya tadi tegangan untuk penaik tegangan, maka yang ininya diperkecil, ininya diperbesar atau diperbanyak jumlah lilitannya. Sebaliknya kalau penurun tegangan, yang ini lebih sedikit dari yang ini. Seperti itu. Jadi bagaimana hubungan antara jumlah lilitan dan gaya gerak listriknya? Jadi persamaannya seperti ini. Jadi jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi tegangan sekunder. Atau bisa pakai hubungan arus listrik, di mana arus listrik sekunder dibagi arus listrik primer sama dengan tegangan primer dibagi tegangan sekunder. Nah, lalu bagaimana efisiensinya? Efisiensi ini perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer. Nah, pada semester sebelumnya kita sudah belajar bahwa daya itu merupakan tegangan kali arus dikali waktunya. Jadi nanti daya pada kumparan sekunder dan kumparan primer ini bisa kita tahu jika diketahui tegangan, arus, dan waktu yang diperlukan. Oke, persamaannya untuk efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Sekarang sebentar Ibu coba tunjukkan contoh soalnya dulu. Nah, misalnya di sini diketahui sebuah trafo dengan lilitan primer. Ada 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 600 volt, maka besar tegangan lilitan sekunder adalah, sekarang coba kita, ini Ibu tadi sudah hitung-hitung. Yang pertama diketahui tadi NP-nya 1000. Jumlah lilitan primernya 1000. Jumlah lilitan primernya 1000, lalu NS-nya 200 lilitan. VP-nya 600 volt. Jadi jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 600 volt, berarti ini tegangan primernya. Sini 600 volt. Maka yang ditanya berapa besar tegangan lilitan sekunder, berarti yang ditanya VS-nya. VS-nya berapa? Ini yang ditanya VS.
bisa cari dengan persamaan yang tadi. NP per NS sama dengan VP per VS. Ini NP per N. Bentar, ibu ganti warnanya dulu. Nah, ini NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, NP-nya tadi kita sudah tahu 1000 lilitan per NS-nya 200 lilitan sama dengan 600 kali 600 per yang ditanya VS-nya. Nah, ini kita kali silang, makanya ibu buat seperti ini. Berarti kita kali silang VS kali 1000 VS kali 1000 200 kali 600, ini kan kali silang. 200 kali 600 sama dengan VS dikali 1000. Nah, sekarang kita tinggal tentukan VS-nya berapa. Berarti VS sama dengan 200 kali 600 dibagi 1000. 200 kali 600 dibagi 1000. Ini volt. Ini satuannya volt. Oke. Lalu berarti VS-nya bisa kita tentukan. Ini 2 nolnya dicoret, ini 2, lalu di sini 1 dicoret, berarti yang bawah habis. Berarti tinggal 20 kali 6. 20 kali 6 ketemunya VS-nya 120 volt. Berarti ketemunya 120 volt. Ini. Oke, itu contoh soal tentang transformator. Lalu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu pada tungku induksi, rem magnetik, induktor Ruhmkorff, alarm anti pencuri, dan penguji keping uang. Lalu bagaimana manfaat medan listrik dan medan magnet bagi hewan? Jadi medan listrik pada ikan tertentu dia mampu mendeteksi medan listrik. Jadi kemampuan ini dia pakai untuk mendeteksi makanan dan juga musuh yang ada di sekitar. Nah, alat penerima rangsangan medan listrik ini disebut elektroreseptor. Ini pada jenis ikan ada ikan lele, ikan pari, dan ikan hiu. Jadi dia punya elektroreseptor. Itu untuk membaca atau untuk mendeteksi medan listrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Jadi hewan lain yang menghasilkan medan listrik itu bisa dia lacak, bisa dia tahu. Jadi dia bisa tahu ada makanan atau tidak, ada musuh atau tidak yang ada di sekitar dia. Lalu ada hewan-hewan tertentu kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Artinya dia bisa tahu yang utara, kutub utara bumi mana, kutub selatan bumi mana. Jadi dia bermanfaat sebagai kayak penunjuk arah atau navigasi, sehingga hewan-hewan tersebut bisa mengenali kutub utaranya mana, kutub selatan mana. Oke, contohnya pada madu dan burung. Oke, ternyata materinya sudah selesai. Kita sampai di sini dulu. Lalu nanti ibu akan kirim soal melalui Classroom. Silahkan dikerjakan. Terima kasih.